Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MSTI. Oke, jadi PT Master System Infotama atau MSTI ini didirikan pada tahun 1994 dan bergerak dalam jasa penyedia layanan sistem integration di bidang IT. Jadi MSTI ini udah berdiri sejak lama ya Sobat Maya, udah bukan perusahaan ingusan lagi. Nah, untuk bisnisnya MSTI sendiri itu antara lain ya, penjualan perangkat keras data center seperti server, storage, perangkat terkait jaringan seperti router dan switch, virtualization, dan lain-lain. Nah, selain penjualan hardware, ada juga penjualan software solusi teknologi ya, antara lain Big Data and Analytics, Security, Cloud Computing, API Gateway, Enterprise Collaboration, Omnichannel Contact Center, dan lain-lain. Nah, untuk sebagian besar pelanggan dari MSTI itu berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan telekomunikasi ya. Selain itu, ada juga pelanggan yang bergerak di bidang manufaktur, minyak dan gas, sektor publik, usaha kecil dan menengah, dan juga retail. Nah, selain itu, MSTI juga menyediakan solusi IT dan layanan sistem integration kepada regulator jasa keuangan, antara lain BI, OJK, dan juga BEI. Jadi cakupan dari bisnisnya MSTI ini udah gede banget ya Sobat Maya. Nah, di bagian sini kita bisa lihat list-list prinsipalnya dari MSTI. Kita bisa lihat ini perusahaan besar semua, kayak Cisco, AWS, Google Cloud, VMware, Teradata, Oracle, dan lain-lain. Lalu untuk customer-nya dari MSTI, ini juga perusahaan-perusahaan besar semua ya Sobat Maya, kayak Mandiri, BCA, Bank Indonesia, CIMB Niaga, lalu di segmen oil and gas ada Pertamina, ConocoPhillips, di telecommunication ada Telkom, ada Smartfren, lalu di bagian consumer related dan lainnya itu ada Gudang Garam, Astra Honda Motor, Guma, dan lain-lain. Jadi untuk perusahaan yang berdiri dari tahun 1994, skalanya dari MSTI ini udah besar banget. Lalu kalau misalnya kita bicara tentang pangsa pasar penyedia jasa solusi IT di Indonesia ya, MSTI ini menduduki peringkat ketiga dengan pangsa pasar sebesar 6,9%. Nah, ini agak unik ya di prospektusnya ya. Biasa orang kalau misalnya tulis saingannya ataupun kompetitornya langsung nama ya. Tapi kalau ini enggak. Ditulisnya penyedia jasa solusi IT A, yang B, C, dan D. Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya ditulis ya. Dan di sini juga ada beberapa perusahaan yang udah TBK juga. Kalau saya tebak, ini adalah Anabatic Technologies dan ini adalah Multipolar Technology. Jadi untuk MSTI sendiri ini merupakan salah satu pemimpin pasar ya di jasa solusi IT. Oke, lalu ini adalah pemegang saham dari MSTI. Hanya ada tiga nih Sobat Maya, dan keseluruhannya adalah individu. Lalu di IPO-nya MSTI ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dengan kata lain, kalau misalnya para pemegang sahamnya mau lepas kepemilikan sahamnya di masyarakat, itu bisa-bisa aja. Lalu ini adalah struktur IPO-nya MSTI. Jadi sebanyak-banyaknya 667 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 1.355 hingga 1.595. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1 triliun. Lalu dana tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 101 miliar ini akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank OCBC NISP. Lalu untuk sisa dana IPO-nya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini agak kurang greget ya Sobat Maya. Sebagian kecil dipakai untuk pembayaran utang bank, dan sisanya ataupun keseluruhan dananya selain dana untuk pembayaran utang bank tersebut digunakan untuk modal kerja. Jadi agak kurang greget ya, nggak dipakai buat ekspansi usaha. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya MSTI ini adalah Indo Premier Sekuritas ataupun PD dan juga Maybank Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya ZP. Nah, untuk track record kedua underwriter tersebut bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Untuk PD sendiri ini untuk IPO-IPO yang dikawalnya agak kurang memuaskan ya hasilnya ya. Ditutup di zona hijau, tutup zona hijau, close kuning, ini close merah. Jadi nggak ada yang sampai arah berjilid-jilid. Lalu untuk ZP ini juga untuk track record-nya kurang memuaskan ya. Hanya ada satu saham IPO yang tutup di arah, sisanya tutup di zona merah dan juga tutup di zona hijau. Tapi kalau untuk aman ya ini
Udah jumbo banget ya. Ini juga rata-rata mereka ini emang mengawalnya saham-saham jumbo yang biasanya tuh underwriter-nya memang joinan ya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi underwriter, track record-nya sih agak kurang memuaskan. Oke, lalu kita beralih ke laporan keuangan dari MSTI. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, selalu meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, ekuitasnya sempat berkurang di tahun 2021, tapi kemudian naik lagi di tahun 2022 dan 2023. Untuk laporan keuangannya sendiri, saya nggak melihat ada keanehan ya. Cuma dari sisi ekuitas, ini laba yang ditahan dari MSTI ini cukup besar, saldo laba ditahan ya. Jadi ya menurut saya pribadi itu lumayan oke. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka MSTI ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Lalu ini adalah laporan kinerja dari MSTI. Misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, di tahun 2020 pendapatannya itu sebesar 2,8 triliun. Jadi cukup besar ya Sobat Maya ya. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 3,1 triliun dan di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 3,5 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama, per 30 April, itu antara 2023 dan 2022, pendapatan dari MSTI ini pun semakin meningkat. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya juga selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan tentunya hal ini bagus jika kita melihat di periode yang sama per 30 April, ini di tahun 2023 juga akan meningkat ya dibandingkan tahun 2022. Lalu karena MSTI ini juga ada pembayaran dengan USD, utang dengan USD, nah itu maka kalau di laporan keuangannya itu pastinya akan ada keuntungan ataupun kerugian selisih kurs ya Sobat Maya. Jadi dengan nilai mata uang rupiah berbanding dolar yang semakin melemah atau menguat, itu akan mempengaruhi laporan keuangan dari MSTI juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi laporan kinerjanya ini, MSTI ini udah keren banget ya. Selalu mencatatkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya kita breakdown untuk kontribusinya, yang memberikan kontribusi terbesar itu adalah dari bagian perangkat keras ya Sobat Maya. Lalu kontribusi kedua itu dari perangkat lunak ataupun softwarenya. Baru yang selanjutnya ada perawatan ataupun maintenance dan juga instalasi. Lalu ini adalah nama pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan terbesar bagi MSTI di tahun 2022. Kontribusi terbesar itu datangnya dari PT Telekomunikasi Indonesia ya, atau TLKM. Lalu dari BI juga, lalu ada BCA, Mandiri, dan juga BNI. Nah, ini untuk 4 besar nama pelanggannya ini, itu secara rutin ya, recurring terus Sobat Maya, dari tahun ke tahun. Jadi menurut saya pribadi, bisnisnya MSTI ini udah oke ya. Dia udah dapat pelanggan tetapnya, tinggal gimana mereka tuh terus mencari pelanggan baru, pelanggan besar, yang bisa membantu meningkatkan revenue-nya dan juga laba bersihnya. Karena saya sendiri percaya, yang namanya usaha di bidang IT itu nggak akan pernah habis-habisnya. Soalnya dunia IT itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut. Ini adalah valuasi dari MSTI yang saya buat dengan rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya. Di 1355 hingga 1595. Nah, jadi kalau misalnya MSTI ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 1355, maka PR-nya itu akan berada di 30,33 kali dan PBV-nya di 2,07 kali. Sementara market cap-nya berada di 4,5 triliun. Lalu jika MSTI ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 1595, maka PR-nya akan berada di 35,7 kali dan PBV-nya di 2,27 kali dengan market cap sebesar 5,3 triliun. Nah, dari sisi valuasi menurut saya MSCI ini masih cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Lalu secara market cap juga nggak terlalu besar, melihat revenue ataupun sales dari MSCI ini sendiri udah mencapai 3 triliunan. Jadi kalau misalnya listing di harga terendahnya dengan market cap sebesar 4,5 triliun, ini masih oke banget. Lalu coba kita bandingkan valuasinya MSTI dengan kompetitor di bidang yang sejenis ya. Nah, di sini saya ambil contoh ATIK dan juga MLPT. Nah, ATIK ini PER-nya di 5,32 kali, tapi PBV-nya 26,09 kali nih Sobat Maya. Ini PBV-nya bisa gede banget karena ekuitas dari ATIK ini terus berkurang ya. Karena di tahun 2020 dan tahun 2021, ATIK menderita kerugian yang lumayan besar. Lalu untuk market cap-nya sendiri ada di 801 miliar.
Lalu yang kedua adalah MLPT. Nah, MLPT ataupun Multipolar Teknologi ini valuasinya PER-nya ada di 20,42 kali dan PBV-nya di 5,55 kali dengan market cap sebesar 3,15 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat valuasi antara MSTI dengan MLPT, ini kurang lebih cenderung sama ya. Tapi MSTI ini untuk sales-nya sedikit lebih besar daripada MLPT. Jadi untuk ukuran saham IPO, MSTI ini valuasinya udah oke banget. Oke deh, tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, MSTI ini adalah perusahaan yang bagus ya, yang masih punya potensi besar di masa mendatang. Baik dari sisi pendapatan ataupun labanya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Lalu prinsipal dan juga klien besar dari MSTI ini juga semakin menguatkan MSTI sebagai perusahaan jasa layanan IT dengan posisi ketiga terbesar ya, dengan jumlah pangsa pasarnya. Dan nggak menutup kemungkinan bisa jadi MSTI ini terus merangkak naik ya posisinya jika MSTI bisa terus meningkatkan kinerjanya. Kesimpulan yang kedua, valuasi MSTI di harga IPO-nya cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Namun jika kita bandingkan dengan kompetitornya, MSTI ini masih cukup murah dan masih punya peluang ya untuk bertumbuh. Dalam artian, MSTI ini adalah perusahaan IPO, tapi valuasinya itu udah bisa bersaing nih dengan perusahaan yang udah listing lama di bursanya kita. Namun untuk dari sisi tujuan penggunaan dana IPO-nya agak kurang greget ya. Sebagian kecil itu dipakai untuk pembayaran utang bank dan sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MSTI adalah PD dan juga ZP. Nah, untuk track record dari kedua underwriter ini kayaknya agak kurang memuaskan ya Sobat Maya. Karena memang perusahaan yang mereka kawal itu rata-rata memang nilai emisinya gede-gede ya. Salah satunya kayak MSTI ini. Nilai emisinya 1 triliun. Jadi untuk nanti pas IPO, apakah bisa dibawa arah? Kayaknya agak sulit ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat track record underwriter-nya, ya jarang banget sampai arah. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Wait and see-nya gimana? Ya nantinya saya akan lihat dulu ya Sobat Maya untuk info-info yang beredar di pasar. MSTI ini adalah perusahaan yang bagus, tapi kalau misalnya kita bicara tentang saham IPO untuk momentum jangka pendek, bagus belum tentu berarti bisa naik di hari pertamanya. Nah, hal tersebutlah yang saya pertimbangkan. Soalnya pernah juga nih kayak Prey ya, contohnya itu kan sahamnya bagus, belakangnya ada Saratoga, di hari pertama tetap aja tutup di zona merah. Baru reboundnya setelah beberapa hari kemudian. Nah, MSTI juga perusahaannya bagus banget. Perusahaannya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi untuk underwriter-nya sendiri, kayaknya kurang oke ya. Jadi nanti saya akan lihat situasi menjelang MSTI ini offering ya di bursanya kita. Apakah marketnya mendukung atau enggak? Atau ada momentum yang positif enggak untuk MSTI ini? Karena kita tahu sendiri ya, saat ini kan PI rate itu udah naik lagi ya ke 6%. Dan perusahaan IT seperti MSTI yang punya hutang bank, itu pastinya akan terdampak juga. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO MSTI, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak untuk saham IPO MSTI ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO MSTI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO MSTI atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.